إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini kita masih hidup. Karena dalam nikmat kehidupan ini kita bisa bertaubat. Dengan nikmat kehidupan ini kita bisa berbuat kebaikan. Rugi kalau Allah kasih kesempatan kepada kita nikmat kehidupan, tetapi kehidupannya tidak diperbanyak untuk berbuat kebaikan, tetapi justru menambahi dosa-dosa yang akan menjadikan kita celaka kelak di yaumul qiyamah. Lalu bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini masih menitipkan nikmat iman. Karena tidak setiap manusia di dunia ini, tidak setiap orang yang beragama Islam Allah titipkan nikmat keimanan di hatinya. Bahkan paman Rasulullah sekalipun Abu Thalib sampai dia meninggal belum sempat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Ibrahim sekalipun ayahnya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Nuh sekalipun tidak mampu memberikan hidayah kepada anak-anak Kan'an. Maka beruntunglah ketika Allah menitipkan nikmat iman kepada kita. Maka iman yang Allah titipkan kepada kita ini jangan kita jual dengan harga yang murah. Nikmat iman yang Allah titipkan kepada kita ini jangan kita sia-siakan sehingga kemudian menjadi redup lalu kemudian mati. Kalau iman sudah mati, maka hati ini sulit untuk menerima cahaya kebenaran. Diberi nasihat tidak lagi mampu, diberikan petuah-petuah kebenaran tak lagi didengarkan, bahkan dibacakan ayat Allah sekalipun akan didustakan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Hadirin mulia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua kalinya, marilah kita berusaha meningkatkan keimanan serta ketakwaan kepada Allah. Iman dan takwa ini adalah perkara yang sangat penting, lebih penting daripada urusan dunia dan seisinya. Bahkan kalimat la ilaha illallah sekalipun jika ditimbang dengan seluruh dunia dan seisinya, maka tentulah kalimat la ilaha illallah lebih berharga di hadapan Allah daripada dunia dan seisinya. Maka jangan sampai kita tertipu dengan kehidupan dunia. Dunia ini bukan tempat kita tinggal. Dunia ini tempat kita meninggal. Apa yang kita kumpulkan, apa yang kita usahakan, apa yang kita miliki hari ini demi Allah, semuanya itu akan kita tinggalkan. Lalu tak ada kebanggaan di hadapan Allah. Harta yang jumlahnya miliaran bahkan triliunan, rumah yang mewah, mobil yang banyak, ada kebanggaan di hadapan Allah kecuali itu membawa manfaat bagi kebaikan bersama. Maka hadirin mulia, jangan sampai kita terpesona, terpedaya sehingga kita lupa bahwa dunia ini bukan tempat kita tinggal, tetapi dunia ini tempat kita meninggal, akhiratlah tempat kita tinggal. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu rukun iman yang wajib kita imani sebagai hamba Allah adalah beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan kepada kita.
Dan Allah telah menitipkan satu kitab yang sangat mulia, satu kitab yang paling sempurna, itulah Al-Quran kepada kita, yang ketika turunnya seluruh alam semesta ini menyambut dengan sukacita. Tak ada yang tidak mulia dengan Al-Quran. Bulan suci Ramadan itu mulia karena di antara malam Ramadan itu adalah malam diturunkannya Al-Quran. Lailatul Qadar itu menjadi malam yang sangat mulia karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Seorang nabi kemudian menjadi nabi yang paling mulia karena kepadanya diturunkan kitab suci Al-Quran. Al-Quran, kitab yang ketika kita buka pertama kali sudah menyatakan dirinya, Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ini adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka seluruh aspek kehidupan kita, seluruh apa-apa yang akan kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, setiap perjalanan hidup kita, semuanya sudah Allah sampaikan petunjuknya di dalam Al-Quran. Maka jangan pernah kita berpaling mengambil petunjuk lain selain dari Al-Quran dan As-Sunnah. Hadirin jamaah selanjutnya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari lagi kita akan sampai pada pesta demokrasi. Kita akan memilih pemimpin bangsa ini, bukan pemimpin kelas RT, bukan memilih pemimpin kelas kecamatan, tapi kita akan memilih pemimpin kelas suatu negara. Bukan hanya untuk kemakmuran sebuah orang saja, tapi yang akan kita pilih adalah orang yang nanti akan membawa kemakmuran negara ini, yang akan membawa kesejahteraan bangsa ini. Allah Subhanahu wa taala telah mengisyaratkan di dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang bisa kita ambil rujukan siapa yang harus kita pilih nanti ketika saatnya kita memilih. Salah satunya di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ada ayat yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Allah mengisyaratkan kepada kita bahwa kita ini Allah ciptakan dari seorang laki-laki dan perempuan. Lalu dari penciptaan itu Allah jadikan kita berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Dan di antara yang berbangsa dan bersuku-suku itu kata Allah, Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Maka kita yang pemimpin itu lihat saja mana yang paling bertakwa kepada Allah. Jangan lihat yang lain. Lihat saja mana yang paling beriman kepada Allah. Karena kita orang beriman. Masa kita orang beriman memilih pemimpin yang tidak beriman? Kita orang beriman itu yang pertama kali kita ambil barometernya adalah siapa yang paling beriman. Dan pemimpin yang beriman sudah pasti dia akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Dan ketika dia menjalankan amanah yang sebaik-baiknya, maka insyaallah akan makmur sejahtera dan keadilan bangsa kita. Simpel saja cara orang beriman itu berpikir. Hadirin yang mulia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda yang bunyinya, bila amanat yang disia-siakan, maka tunggulah saat kehancurannya. Atau itu adalah pertanda dekatnya hari kiamat. Lalu ada sahabat yang bertanya, bagaimana amanat tersebut disia-siakan wahai Rasulullah? Beliau SAW menjawab, bila suatu perkara dipercayakan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah masa kehancurannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Ahmad. Untuk menjadi rujukan kita bersama wahai umat muslim, di dalam Al-Quran itu ada ayat yang bunyinya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada dalam diri Rasul itu suri tauladan yang baik dalam segi hal apapun. Maka setidaknya ketika kita hendak memilih pemimpin, lihatlah Rasulullah. Rasulullah itu adalah orang yang siddiq, orang yang amanah, orang yang tabligh, orang yang fatonah.
Sidik artinya benar, bukan hanya perkataannya yang benar, tapi perbuatannya juga benar, rekam jejaknya benar, kelakuannya benar, berdiri pada garis ketentuan yang benar, membela yang benar. Itulah sidik. Lalu amanah. Ketika diberi amanah dia tidak berkhianat. Ketika diberi jabatan dia selesaikan masa jabatannya dengan penuh tanggung jawab. Ketika diberi amanah dia jalankan amanah itu dengan sebesar-besar kemakmuran untuk bangsanya. Itulah amanah. Lalu yang ketiga, Rasulullah SAW itu memiliki sifat fatonah atau cerdas. Seorang pemimpin itu harus cerdas, karena dia bukan hanya memimpin satu keluarga saja, dia tidak memimpin satu kecamatan saja, tapi dia memimpin satu negara yang akan mengangkat harkat martabat negara ini di mata internasional sekalipun. Maka pemimpin itu harus memiliki otak yang cerdas, seperti Rasulullah SAW memiliki sifat fatonah. Lalu Rasulullah SAW selain sidik, amanah, fatonah, yang terakhir Rasulullah memiliki sifat tabligh, artinya mampu menyampaikan kebenaran, mampu menyampaikan gagasan-gagasan, mampu menyampaikan ide-ide cemerlang untuk bangsa ini. Maka sidik, amanah, tabligh, fatonah harus menjadi acuan kita sebagai seorang muslim untuk memimpin, untuk menentukan pemimpin kita 5 tahun yang akan datang. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih banyak contoh-contoh lain dalam Al-Qur'an. Bahkan dalam hadis banyak diceritakan, bahkan sirah-sirah, kisah-kisah para sahabat bisa kita jadikan rujukan untuk menentukan siapa yang akan memimpin negara kita 5 tahun yang akan datang. Terakhir, untuk menutup khutbah pada kesempatan siang hari ini, dalam setiap keputusan, sekecil apapun keputusan kita, jangan pernah melupakan Allah, libatkan Allah, apalagi untuk keputusan memilih pemimpin negara. Istikharahkan, mohon petunjuk kepada Allah. Ya Allah, siapa yang harus aku pilih? Nanti Allah akan memberikan petunjuk ke dalam hati kita. Insya Allah, kalau hati kita bersih, Allah akan berikan petunjuk itu langsung kepada hati kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala 5 tahun ke depan menitipkan seorang pemimpin yang amanah, pemimpin yang betul-betul melayani masyarakatnya, pemimpin yang akan menjadikan masyarakatnya sejahtera, bukan hanya golongan-golongan tertentu saja, bukan hanya kelompok-kelompoknya saja, tetapi semua warga negara Indonesia berhak merasakan keadilan dan kesejahteraan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.